Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi makro Islam. Kali ini kita akan berbicara atau mempelajari tentang teori produksi dan kurva produksi. Kita tahu bahwasannya produksi itu adalah proses jadi proses merubah input menjadi output. Input itu ada dua, jadi ada input variabel, ada juga input tetap. Input variabel definisinya adalah input yang dipakai dalam proses produksi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan input tetap itu adalah input yang dipakai dalam proses produksi jangka pendek saja. Itu perlu diingat-ingat terus ya. Jadi proses produksi itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu adalah proses produksi yang menggunakan input variabel, atau karena kita bicara variabel itu berarti inputnya jumlahnya yang dipakai adalah berubah-ubah. Tapi kalau input tetap atau fix berarti input yang dipakai itu jumlahnya tetap sehingga kalau inputnya berupa input tetap dan variabel, jadi masih ada input tetap, maka itu dinamakan dengan proses produksi jangka pendek. Kalau semua input itu sudah berbentuk input variabel atau semuanya sudah berubah-ubah, itu namanya adalah proses produksi jangka panjang. Input variabel bisa kita contohkan, misalnya ada tukang bakso ya. Kalau kita bicara tentang tukang bakso, berarti ketika pentol, mie, dan sayur-sayuran itu kan tiap hari yang digunakan berubah-ubah ya. Nah, maka itu input variabel. Tapi kalau kita bicara gerobak itu misalnya selama gerobaknya itu tidak berubah, maka gerobak itu adalah input tetap atau fixed input. Kata lain dari input itu adalah faktor produksi. Jadi jangan bingung membedakan istilah input dan faktor produksi, itu sama saja. Kemudian setelah kita sudah mengetahui macam-macam input, proses, nanti input ini akan diproses untuk dijadikan output. Outputnya bisa berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Kalau barang jadi nanti dijual di pasar output, kalau setengah jadi nanti dijual di pasar input. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa memahami teori produksi itu dengan menggunakan model ekonomi, atau dalam hal ini adalah kurva produksi. Sebenarnya kalau kita memahami ekonomi itu akan lebih sederhana jika kita menggunakan pendekatan matematis atau kurva. Nah, dengan kurva produksi kita akan menguasai semua teori tentang produksi. Jadi yang namanya model ekonomi itu gunanya adalah untuk memudahkan kita memahami suatu teori ekonomi. Nah, di sini ada kurva produksi. Kurva produksi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara variabel kuantiti atau output yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen berupa input-inputnya. Jadi jumlah dari output atau jumlah kuantitas output yang dihasilkan itu tergantung dengan penggunaan
capital atau modal, kemudian labor atau tenaga kerja, kemudian resources atau sumber daya alam, kemudian teknologi. Ini kaitannya dengan sarana dan prasarana produksi, jadi termasuk mesin dan inovasi-inovasi lainnya. Ini adalah penjelasan secara fungsi atau pendekatan matematisnya. Nah, kurva produksi itu ada beberapa bentuk. Pertama adalah kurva produksi satu input, satu output. Yang kedua adalah kurva produksi 2 input, 1 output. Yang ketiga adalah kurva produksi 2 input, 2 output. Yang keempat adalah kurva produksi multi input. Tapi kita mempelajari 2 jenis ini saja ya. Ini adalah untuk pengantarnya. Yang penting kita sudah memahami dasarnya. Baik, kita akan belajar tentang kurva produksi satu input dan satu output. Jadi di sini kita akan berbicara tentang satu input dan satu output. Katakanlah di sini kita akan memproduksi pakaian ya. Pakaian. Jadi ki itu bisa juga dengan menggunakan lambang Y. Ya, terserah, sama saja. Jadi ini pakaian, misalkanlah outputnya adalah pakaian, dan X-nya itu adalah satu input, satu output, satu input. Jadi hubungan kurva produksi satu input, satu output adalah kurva produksi yang menunjukkan hubungan antara satu output ya, satu output yang dihasilkan dari penggunaan satu input tenaga kerja atau L, labor ya. Di sini saya sudah gambarkan kurvanya. Yang pertama adalah kurva total produk, atau beberapa sumber menyatakan itu adalah TPP, total physical product, sama saja ya. TP atau TPP sama saja. Total produk ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara kurva yang menunjukkan total produk yang dihasilkan dari penambahan input produksi atau tenaga kerja yang digunakan. Jadi misalnya di sini misalnya menggunakan ini, karena ini 0 ya, ketika labor yang digunakan 0 maka outputnya pun juga 0. Ketika kita menggunakan satu tenaga kerja, maka yang dihasilkan adalah, katakanlah di sini adalah satu pakaian. Begitu juga seterusnya. Misalnya di sini 2, di sini pun juga menghasilkan 2 pakaian, dan seterusnya ya, sampai membentuk kurva total produk. Nah, dalam total produk ya, kita mengenal yang namanya the law of diminishing marginal product. The law of diminishing marginal product ini adalah hukum semakin berkurangnya tambahan dari produk yang dihasilkan. Nah, the law of diminishing marginal product itu dimulai dari titik ini sampai seterusnya ya. Jadi penambahan tenaga kerja yang digunakan yang dimulai dari titik ini dan seterusnya itu tidak akan, jadi satu tenaga kerja yang ditambahkan itu tidak akan menambah lebih banyak produk yang dihasilkan. Jadi misalnya kalau sebelumnya misalnya dari 10 tenaga kerja itu bisa menghasilkan 20 pakaian ya. Kemudian dari
10 tenaga kerja menghasilkan 20 pakaian, kemudian 11 tenaga kerja itu bisa menghasilkan 22 pakaian. Tapi ketika kita menambahkan pada jumlah 12 pekerja, itu malah justru yang dihasilkan hanya 23 pakaian. Begitu. Sehingga yang tadinya per orang bisa memproduksi 2 pakaian per orang, itu justru ketika kita menambah jadi 23 tenaga kerja, itu malah justru tambahan itu hanya bisa menghasilkan 1 produk saja. Itu yang dinamakan the law of diminishing marginal product. Sehingga mulai dari sini itu tidak lagi pertambahannya tidak lagi tegak seperti ini, tapi dia mulai mendatar seperti ini. Jadi kalau kita menghitung marginal produknya itu jadi tambahan produk ya yang dihasilkan itu dihitung dengan jumlah MP. Ya, MP. Maaf ini. MP itu adalah marginal product. Marginal product itu dengan menghitung delta Q per delta X atau tenaga kerja yang dihasilkan. MP itu adalah tambahan produk per tambahan input yang dipakai. Jadi ini tambahannya. Kalau AP itu adalah average product. Average product itu adalah rata-rata dari produk yang dihasilkan, sehingga hitungannya adalah Y atau Q per X. Ini ya. Kalau total produk ya jumlah produk yang dihasilkan, seperti itu. Nah, dalam kurva produksi satu input satu output itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 ini adalah tahap 2 dan ini adalah tahap 3. Ya. Tahap 1 dimulai dari 0 sampai pertemuan antara kurva AP dan kurva MP. Ya. Ini. Nah, tahap 2 itu dimulai dari pertemuan perpotongan antara AP dan MP sampai marginal product itu sama dengan 0. Ini tahap 2. Sedangkan tahap 3 itu dimulai dari MP sama dengan 0 sampai MP negatif. Ya. Nah, tahap 1 itu dinamakan tahap irasional. Tahap 2 ini dinamakan rasional. Tahap 3 itu dinamakan irasional. Tahap irasional pada tahap 1 ini dikatakan irasional, itu tidak rasional bagi seorang pekerja atau pengusaha atau produsen untuk berhenti berusaha atau berhenti menjual produknya, karena pada saat ini itu tambahan MP-nya masih lebih besar dari kapasitas produksinya. Jadi penambahan input atau tenaga kerja itu menghasilkan produk yang lebih banyak dari tambahan tenaga kerja. Jadi produktivitasnya masih tinggi-tingginya. Tahap 2 ini adalah daerah rasional. Rasional di sini adalah daerah yang paling rasional atau menguntungkan untuk berusaha, ya. Jadi di sini memang dia akan lebih menurun. Jadi berlakunya adalah of diminishing marginal product ini udah semakin menurun marginal produknya. Tapi disinilah modalnya itu sudah balik semua. Jadi ini yang posisi yang paling menguntungkan. Jadi pertambahan produk itu sama dengan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan. Nah, di tahap 3 itu adalah daerah irasional. Tidak rasional untuk apa? Tidak rasional jika pengusaha itu melanjutkan usahanya, karena di sini MP-nya itu sudah 0 atau negatif. Jadi penggunaan tenaga kerja itu sudah tidak ada fungsinya sama sekali.
Jadi kalau misalnya ini tetap dilanjutkan usahanya, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan tapi produktivitasnya tidak bertambah itu. Jadi seorang pengusaha itu akan rasional ketika dia berada di tahap 2, mempertahankan diri di tahap 2 kayak gitu. Oke, sampai di sini kita lanjut ke kurva berikutnya. Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Kurva produksi kali ini adalah kita membahas tentang kurva produksi 2 input dan 1 output. Nah, kurva produksi 2 input 1 output adalah kurva produksi yang menunjukkan hubungan antara dua input variabel ya, dua input variabel ya, karena di sini sudah tidak ada input tetap, katakanlah seperti itu. Jadi inputnya ini terdiri dari labor dan kapital, contohnya seperti itu, X1 atau X2. Jadi ini adalah dua input yang menghasilkan output nanti di sini ya. Nah, dalam kurva produksi 2 input 1 output ini kita mengenal yang namanya isokuan dan isokos. Isokuan itu adalah kurva yang menunjukkan penggunaan atau kombinasi penggunaan 2 input variabel yang menghasilkan jumlah output yang sama, seperti itu ya. Jadi begini. Ini namanya isokuan. Ya. Jadi berapapun jumlah kapital yang digunakan, jadi di sini pun ya boleh ya. Jadi kombinasi-kombinasi yang digunakan ini katakanlah menghasilkan 100 unit. Jadi misalnya di sini misalnya kita pakai labornya itu 2, ini menghasilkan 10 misalnya seperti itu. Bukan menghasilkan 10, kita menggunakan kapital 10 misalnya seperti itu. Nah, kalau kita menambah labor ya, misalnya di sini menjadi 4, maka kita harus mengurangi penggunaan capital menjadi 5 misalnya seperti itu. Semakin kita menambah X1 labor ya, misalnya katakanlah di sini 8, maka kita pun juga harus mengurangi penggunaan capital, misalnya di sini menjadi 2 seperti itu. Jadi apa sih yang menentukan ini ya? Jadi yang namanya maksimisasi ya, jadi prinsip ekonomi itu kan adalah menghasilkan output setinggi-tingginya atau keuntungan setinggi-tingginya dengan biaya seminimal mungkin ya. Nah, itu nanti ada prinsip maksimisasi dan minimisasi. Nah, dalam kurva 2 input 1 output kita mengenal isokuan. Isokuan itu ada berapapun input X1 dan X2 yang digunakan itu menghasilkan output yang sama atau 100 unit ya. Itu. Jadi semakin misalnya terjadi pergeseran dari isokuan 1 menjadi isokuan 2. Ya. Isokuan 2 menjadi 200 unit. Pertambahan isokuan dari 1 ya, 1 ke 2 ini dipengaruhi oleh tingkat modal atau pendapatan dari produsen. Semakin ke kanan, ini menunjukkan jumlah output yang semakin meningkat. Seperti itu. Ini isokuan ya. Ada satu lagi,
kita akan mengenal yang namanya kurva isokos. Kurva isokos itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi penggunaan dua input variabel yang digunakan yang menghabiskan biaya yang sama, ya, yang menghabiskan biaya sama atau membutuhkan biaya yang sama. Jadi ini yang dinamakan kurva isokos. Yang sama itu artinya pada berbagai kombinasi, ya, ini titik A, ini titik B. Misalnya katakanlah tadi ya, kalau 8 dia butuh 4 misalnya, kalau ini 2 dia butuh 10 misalnya, seperti itu, ya. Jadi jadi kombinasi dari X1 dan X2, misalnya X1-nya 8, X2-nya 4, dan penggunaan X1-nya 2 atau X2-nya 10, itu sama-sama menghabiskan biaya misalnya 100.000. Seperti itu. Jadi A dan B itu meskipun kombinasinya kan berbeda ini jumlahnya yang dipakai. Nah, tapi baik A ataupun B itu sama-sama habisnya adalah 100.000. Seperti itu. Nah, pergeseran ini juga bisa bergeser ya. Jadi semakin ke kanan kurva isokos ya. Semakin kanan kurva isokos berarti biayanya juga semakin meningkat gitu ya. Nah, pertemuan kalau kita menggabungkan kurva isokos dan isokuan menjadi satu ya, ini jadi satu, misalnya katakanlah ini ditutup ya, nggak usah dilihat. Pertemuan antara kurva isokos dan isokuan ya, ini isokosnya, ini isokuannya, titik pertemuan di C ya, ini adalah titik yang paling optimal dalam berusaha ya. Jadi ketika kita menggunakan dua input dan satu output, itu jangan sampai di luar perpotongan ini ya. Artinya adalah uang 300.000 itu bisa menghasilkan misalnya 300 unit. Jadi ini adalah ukuran output yang paling maksimal dengan biaya yang sesuai dengan biaya yang dimiliki. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya perpotongan ini semakin ke kanan, itu artinya menunjukkan skala usaha yang semakin besar. Itu. Ya. Skala usaha yang besar itu banyak faktornya. Salah satunya yaitu dengan menurunnya tingkat inflasi itu juga bisa meningkatkan skala usaha, atau bertambahnya investasi masyarakat itu juga bisa menambah skala usaha. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya skala usaha. Nah, di sini ya prinsipnya adalah dengan prinsip ekonomi ya, yaitu yang namanya ekonomi ya, prinsip ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi itu adalah untuk mewujudkan efisiensi. Efisiensi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu maksimisasi yang kedua adalah minimisasi. Maksimisasi adalah kita menggunakan biaya tertentu dan memaksimalkan
output setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya ya. Jadi misalnya dengan biaya tertentu itu 100.000 ya. 100.000 itu bagaimana bisa dimaksimalkan, misalnya kalau tidak efisien itu berarti 100 unit ya, 100.000 untuk 100 unit. Nah, semakin dia 100.000 ini bisa menghasilkan 200 unit misalnya, berarti ini yang 200 unit ini berarti tujuan efisiensi sudah tercapai, yaitu memaksimalkan output gitu ya. Kalau minimisasi yaitu kita menentukan output tertentu, misalnya targetnya adalah 200 unit, dan minimisasi apa yang diminimalkan yaitu cost-nya. Jadi cost-nya diminimalkan, yang tadinya misalnya dia punya modal 100.000 ya. Kalau bisa 200 unit ini itu hanya menghabiskan biaya sebesar 50.000. Ini adalah prinsip efisiensi dalam ekonomi ya. Jadi kalaupun kapasitasnya misalnya kapasitas modalnya 300.000, kalau bisa dalam mencapai 300 unit ini itu tidak sampai 300.000, karena prinsip efisiensi itu seperti itu. Makanya kita sering dengar prinsip ekonomi itu adalah memaksimalkan keuntungan kan itu hubungannya dengan output ya. Semakin banyak output yang bisa terjual, maka keuntungannya pun juga meningkat. Nah, begitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Silakan ditanyakan jika masih ada yang kurang paham. Silakan tanya di grup langsung atau langsung japri saja, tidak apa-apa. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan biaya produksi.